Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan jaga berdoa untuk mendengarkan. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ya. Bapak bisa kembali, bisa menetapkan di reaksi meja. Tunggu ya, ada tangga di bawah dulu. Ejaran fungsi dirapikan. Siap ya? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kami semangat terus belajar. Siapa yang kita hadir hari ini? Oke, bagi kesehatan, semoga kalian bisa bersembuh dan tidak ada yang tidak hadir atau yang tidak kalah hari ini. Ya, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita mempersiapkan dulu. Mungkin kesepakatan kelas kita hari ini, kalian boleh ya menggunakan handphone ketika kalian mencari informasi. Dan kita diskusi, dan juga kalian ada sesi pertanyaan. Sepakat ya? Dan selanjutnya, Ibu akan mengingatkan pelajaran minggu lalu. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Aliran. Tentang apa? Tentang aliran? Energi. Ayo, siapa yang masih ingat aliran energi itu apa? Yuk. Coba si Chandra. Aliran energi adalah perpindahan energi dari organisme yang satu ke organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Bagaimana? Jadi aliran energi adalah perpindahan energi dari organisme yang satu ke organisme yang lainnya di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang biokimia di dalam ekosistem. Sebelum memulai pelajaran hari ini, aku bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Bagaimana siklus karbon mempengaruhi daun biokimia? Kalian bisa menjawab. Silakan Chelsea. Siklus karbon sangat penting bagi daun biokimia di bumi. Karbon merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup dan terdapat di berbagai tempat seperti atmosfer, lautan, dan daratan. Proses ini memiliki beberapa tahapan, yaitu fotosintesis oleh tumbuhan, respirasi oleh makhluk hidup, dekomposisi oleh mikroorganisme, pembentukan batuan karbonat, dan pembakaran bahan bakar fosil. Tahapan ini saling berhubungan dan mempengaruhi biokimia di bumi. Baik sekali jawaban dari Chelsea bahwa unsur-unsur kimia ini berperan dalam keseimbangan ekosistem dan juga merupakan komponen dari keberlangsungan dari makhluk hidup di dalam ekosistem. Sekarang kita lakukan cerita terlebih dahulu ya anak-anak. Oh infonya? Silakan buka handphonenya, kita bisa terlebih dahulu dengan menggunakan quiz. Itu adalah kode join dari quiz hari ini. Silakan join.
ekosistem, peserta didik mampu menganalisis daun geokimia di dalam ekosistem dengan tepat. Di sini kalian dapat memahami bagaimana unsur-unsur kimia itu bergerak di dalam lingkungan hidup. Dan juga kalian dapat memahami bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang mempengaruhi daun geokimia di dalam ekosistem. Ya, kalian simak di sini Bu akan melanjutkan video yaitu tentang fenomena lingkungan. Simak ya. Ya, Bu. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah tersebut. Pencemaran sampah di Indonesia masih menjadi PR pemerintah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, diantaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Meski sudah berpuluh tahun beroperasi, sepertinya belum ada inovasi untuk mengolah sampah tersebut. Bahkan diprediksi tahun 2021, Bantar Gebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah ibu kota. Sampah plastik juga akhirnya menghiasi pesisir pantai di beberapa wilayah Indonesia termasuk Jakarta. Menurut The World Economic Forum tahun 2015 menyebutkan, produksi plastik secara global setiap tahunnya sebesar 440 juta ton. Sementara produksi botol plastik sebanyak 161 juta ton setiap tahunnya. Produksi dan konsumsi plastik meningkat 3,8% per tahun. 79% sampah berakhir di tempat pembuangan sungai dan laut. Ada sekitar 47 hingga 12,7 ton sampah plastik mengalir di lautan setiap tahun. Sementara hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang dan 12% yang dibakar. Jumlah tersebut di atas juga termasuk sumbangan sampah plastik dari kota Jakarta. Melihat perkembangan soal sampah plastik ini, diharapkan pemerintah harus mempercepat perbaikan pengolahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari video yang telah kalian simak tadi, apa yang dapat kalian simak atau dapat kalian lihat? Ya, Mesya, adanya penumpukan sampah. Adanya penumpukan sampah. Lagi, ya. Banyaknya sampah plastik. Banyaknya sampah plastik ya. Itu di video tadi memang ada banyaknya sampah plastik dan penumpukan sampah pada lingkungan ekosistem. Nah dari video ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Sofian. Bagaimana cara mengurangi dampak limbah plastik pada ekosistem? Bagaimana cara mengurangi dampak limbah plastik pada ekosistem? Cara mengurangi Dampak limbah plastik. dampak limbah plastik dalam ekosistem. Mungkin ada lagi? Oke, silakan apa? Bagaimana penumpukan sampah plastik dapat mengganggu daun geokimia? Bagaimana penumpukan sampah plastik dapat mempengaruhi daun geokimia? Bagaimana dampak penumpukan sampah ya? Mempengaruhi Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Olif. Olif. Penumpukan sampah Dampak penumpukan sampah pada berbagai level dalam rantai makanan di ekosistem. Oke ya, ini ada 3 pertanyaan dari teman kalian diskusikan dan kalian cari solusi atau penyelesaian masalahnya.
Paham ya? Nanti Ibu bagikan KPD dan kalian bisa berdiskusi. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Mana sudah ya? Minggu lalu sudah Ibu bagi kelompok kan? Kalian bentuk kelompoknya. Sekarang. Bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada LKPD dan bahan aja sebagai sumber untuk belajar kalian. Ini Ibu bagikan ya per kelompok masing-masing. Ya, LKPD. Di LKPD kalian itu ada langkah kerjanya, kalian baca dan kalian pahami dan diberi waktu untuk menyelesaikan pembahasan masalah ini dan sudah berdiskusi selama 20 menit. Paham ya? Nanti setelah kalian menyelesaikan pembahasan masalah dan hasil diskusinya nanti akan kalian presentasikan bagi kelompok yang sudah siap lebih duluan. Ya? Silakan mulai untuk mengerjakan diskusi. Bagaimana KPD-nya sudah diselesaikan? Oke, ada yang sudah siap untuk maju untuk presentasi? Kelompok berapa yang sudah siap? Silakan. Kelompok berapa nak? 2 ya? Oke, silakan maju. Oke ya, ini presentasi dari kelompok 2. Kalian simak. Mungkin ada pertanyaan nanti kalian boleh tanyakan. Ya? Iya, Bu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami di sini akan mempresentasikan daur biokimia daur ekosistem. Di sini saya Jaka Saputra Caprasan sebagai moderator. Saya Manala sebagai pemateri 1. Saya Aida Mahaslayana sebagai pemateri 2. Saya Irfan sebagai pemisahan masalah 1. Saya Fadli Riani sebagai rumusan masalah 2. Pengertian. Daur biokimia adalah siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia melalui lingkungan biotik atau makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Jenis daur biokimia ini adalah gambarnya. 1. Siklus karbon, 2 siklus nitrogen, 3 siklus air, 4 siklus sulfur, 5 siklus fosfor. Jenis daur biokimia ini adalah contoh gambarnya. 1. Siklus daun karbon. Dalam daun karbon jadi siklus karbon dipertukarkan dengan makhluk hidup. Biosfer, atmosfer, dan lautan dijadikan sebagai reservoir koin atau tempat penyimpanannya. Lautan memiliki jumlah karbon yang banyak, tetapi memiliki waktu yang panjang untuk melakukan siklus pertukarannya. 2. Siklus daur nitrogen. Dalam siklus nitrogen terjadi pertukaran baik dari lingkungan biotik maupun non-biotik. Meskipun jumlah lainnya nitrogen masih di atmosfer, melakukan konversinya menjadi senyawa hidup tergolong hal yang jarang dan hanya bisa dilakukan dengan filtrasi nitrogen. 3. Siklus daur air. Siklus nitrogen yang terjadi di bumi di rumah hujan yaitu kondisi yang melalui proses kondensasi, presipitasi, eksplorasi, dan transpirasi. 4. Siklus daur sulfur. Dalam daur belerang perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida bagi bentuk sulfur berangkat. Dalam tanah ini berbentuk mineral, udara dalam bentuk gas, sulfur, dan dalam tubuh organisme sebagai sumber protein. 5. Siklus daur fosfor. Dalam siklus daur fosfor, atom fosfor ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat. Fosfor kemudian diserap oleh tumbuhan menjadi senyawa organik dan ini adalah gambarnya. Lanjut. Rumusan masalah. 1.
Bagaimana cara mengurangi dampak limbah plastik pada ekosistem? Limbah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan harus segera diatasi. Untuk mengurangi dampak limbah plastik pada ekosistem, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong plastik, dan botol air mineral. Ganti dengan bahan yang dapat didaur ulang seperti kantong kain dan botol air minum stainless steel. Kedua, daur ulang limbah plastik agar dapat digunakan kembali. Tiga, dukung gerakan pembersihan lingkungan dengan mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai dan sungai. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang bahaya limbah plastik pada ekosistem dan cara mengurangi penggunaannya. Rumusan masalah kedua, bagaimana penumpukan sampah plastik dapat mempengaruhi biokimia? Jawabannya, penumpukan sampah plastik dapat mempengaruhi daur biokimia karena plastik sulit terurai dan dapat tetap bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Hal ini dapat mengganggu proses daur biokimia, terutama pada tahap penguraian dan pelapukan organik oleh mikroorganisme. Ketiga, apa dampaknya penumpukan sampah pada berbagai level dalam rantai makanan di ekosistem? Jawabannya, dampaknya pada berbagai level dalam rantai makanan di ekosistem dapat sangat merugikan. Sampah plastik yang terakumulasi di laut misalnya dapat dimakan oleh ikan dan hewan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian pada hewan tersebut. Konsumsi hewan yang terkontaminasi plastik juga dapat membahayakan kesehatan manusia. Baiklah, itu tadi adalah pengertian dari daur biokimia. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Nama saya Dika Dandara dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa peran bakteri dalam daur nitrogen? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Saya Muhammad Al-Ghazi dari kelompok 4. Bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi daur biogeokimia? Terima kasih. Ada lagi ya? Saya jadi Pak Reza dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana proses fotosintesis dalam daur biokimia? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Nisha dari Al-Barakah dari kelompok 6. Bagaimana siklus karbon mempengaruhi perubahan iklim global? Teman-teman, beri kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Rezika dari kelompok 6. Apa peran bakteri dalam daur nitrogen? Bakteri dalam tanah berperan penting dalam daur nitrogen. Bakteri tertentu seperti Rhizobium hidup dalam akar tumbuhan legume dan membantu mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Bakteri lainnya seperti Nitrosomonas dan Nitronofer mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat yang kemudian dapat digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pasar. Bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi daur biogeokimia? Jawabannya, aktivitas manusia dapat mempengaruhi daur biogeokimia melalui polusi dan penggunaan sumber daya alam. Pencemaran udara dan air dapat mempengaruhi keseimbangan kimia dalam sistem biogeokimia. Sementara penebangan hutan dan penggalian tambang dapat mengganggu siklus nutrisi alami. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jin Faisa. Bagaimana proses fotosintesis berperan dalam daur biokimia? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Dalam hal ini, karbon dioksida yang diambil oleh tumbuhan dari atmosfer digunakan untuk membuat bahan organik, kemudian digunakan untuk membantu organisme lain. Jadi, peran fotosintesis dalam bumi membantu mengubah karbon dari atmosfer menjadi bahan organik yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Melissa Triani dari kelompok 6. Bagaimana siklus karbon mempengaruhi perubahan iklim global?
Siklus karbon merupakan proses alami yang terjadi di bumi dan mempengaruhi perubahan iklim global. Karbon dioksida (CO2) adalah salah satu gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer dan berperan dalam menjaga suhu di bumi agar tetap hangat. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu global atau yang dikenal dengan istilah pemanasan global. Pemanasan global dapat berdampak pada perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan perubahan pola musim. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi emisi CO2 dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penanaman hutan untuk menyerap CO2 di atmosfer. Apa jawaban yang bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih atas teman-teman yang telah berkontribusi dalam presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini kita mempelajari tentang daur biokimia ya. Daur biokimia itu terdiri dari 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus apa? Siklus karbon, terus siklus nitrogen, siklus air, terus siklus fosfor, dan siklus sulfur. Unsur kimia seperti karbon, nitrogen, dan fosfor ini bergerak di dalam lingkungan hidup melalui siklus biokimia. Siklus biokimia ini diperoleh dan diproses oleh makhluk hidup dalam rantai makanan, kemudian dilepaskan kembali ke lingkungan dalam proses dekomposisi atau penguraian. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan ini mempengaruhi daur biokimia di dalam ekosistem. Contohnya pada tumbuhan yang mengambil karbon dioksida dari atmosfer, kemudian dalam proses fotosintesis ya. Kemudian juga contoh lain dari hewan yang mengambil oksigen dari atmosfer, kemudian mengeluarkan karbon dioksida melalui proses respirasi. Yang kedua, proses ini memegang peranan penting dalam keseimbangan atmosfer dan daur biokimia. Ya. Nah di sini dapat kalian lihat ada gambar penumpukan sampah ya. Ada sampah plastik dan sampah organik. Penumpukan sampah ini mempengaruhi atau menyebabkan daur biokimia di dalam suatu ekosistem. Penumpukan sampah di dalam ekosistem ini dapat mengganggu beberapa jenis siklus daur biokimia ya. Terutama pada siklus karbon. Ketika sampah organik ini terakumulasi dan terdekomposisi pada tempat pembuangan akhir, ini proses dari dekomposisi ini akan menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang akan mempengaruhi perubahan iklim. Ya. Selain itu juga penumpukan sampah ini akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas tanah, yang juga akan mempengaruhi siklus dari nitrogen dan siklus fosfor. Di sini dapat kalian lihat banyaknya sampah plastik. Sampah plastik ini sulit terurai dan tetap bertahan pada lingkungan selama ratusan tahun. Nah, kemudian juga penumpukan sampah ini akan mempengaruhi daur biokimia. Pada dasar penumpukan sampah ini akan mengganggu proses pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Penumpukan sampah juga akan mempengaruhi kesehatan hewan yang akan mengkonsumsi makanan yang di lingkungan yang tercemar sampah ya. Nah, kemudian juga pada level yang paling tinggi itu yaitu manusia sebagai predator yang tertinggi dalam rantai makanan yang akan terdampak juga pada penumpukan sampah ini. Misalnya akan menyebabkan berbagai penyakit, yaitu penyakit kulit, kemudian keracunan makanan, dan bahkan penyakit kanker. Untuk mengurangi dampak limbah plastik ini, kita bisa melakukan berbagai hal, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian kita bisa memilah sampah dan memilih alternatif yang ramah lingkungan, dan juga bisa mengajak orang lain untuk mengikuti gerakan pengurangan limbah plastik. Manusia itu penting dalam menjaga keseimbangan daur biokimia di dalam ekosistem. Paham sampai di sini? Dari hasil diskusi dan presentasi dari teman kalian tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan Regina.
Daur biogeokimia merupakan proses siklus yang terjadi di alam antara zat-zat biologi dan anorganik dalam ekosistem. Proses tersebut terdiri dari daur air, karbon, nitrogen, dan fosfor. Dalam daur biogeokimia, zat-zat tersebut diubah, diproses, dan didaur ulang oleh organisme hidup dan lingkungan fisik. Baik sekalian, kesimpulan dari seminar. Jadi daur biogeokimia itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kalian buka handphonenya kembali, kita lakukan post test. Belum ya? Kode bisnis kita yaitu 937045. Silakan join. Berarti kalian sudah paham tentang materi-materi ini, yaitu proses biogeokimia di dalam ekosistem. Paham ya? Oke. Sekarang Ibu minta dulu satu refleksi dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan refleksinya terhadap proses pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan Kak Rika. Saya Tujukan Budaya dari kelompok 1 akan menyampaikan refleksi bahwa pada pembelajaran kali ini saya merasa senang karena kita dapat mengetahui peran manusia dalam mempengaruhi daur biogeokimia dan dampaknya bagi lingkungan. Terima kasih ya Junika atas refleksi pembelajarannya hari ini telah menyampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perubahan lingkungan. Materi perubahan lingkungan ini kalian baca di rumah dan minggu depan kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.